saya membuat video ini untuk memenuhi syarat ujian manajemen pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Sitor Rahmana MA. Sebelumnya diminta like, subscribe, dan share kepada semuanya untuk kesuksesan kita bersama, karena saya selalu menolong adalah tulang kita sebagai warga negara Indonesia. Baiklah, masuklah kepada dalam menjawab pertanyaan dari soal-soal yang telah diberikan. Yang pertama, yaitu pendidikan di Indonesia lebih menekankan teoritis daripada aplikasi. Dampaknya peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga aplikasikannya nyata. Jadi pendidikan teoritis adalah seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis, yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, meramal, dan mengontrol berbagai gejala dan peristiwa pendidikan, baik yang bersifat pengalaman pendidikan maupun hasil untuk melihat pendidikan dan menjalankan tujuan pendidikan. Dan pendidikan aplikatif yaitu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan, dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi seseorang tenaga pendidik sehingga layak diterapkan. Jadi, menurut saya menerapkan atau mengaplikasikan manajemen pendidikan peserta didik kepada peserta didik di dalam dunia nyata, yaitu dengan cara kerjasama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Dalam menerapkan suatu pelajaran yang telah diberikan dan memberikan contoh setiap masing-masing. Jadi peserta didik tersebut tidak hanya berpatokan hafalan, karena hal tersebut sudah mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Baiklah, kita masuk kepada soal nomor 2, yaitu kualitas pendidikan belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan contoh berpikir yang sistematis, sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan Indonesia. Menurut saya, kualitas pendidikan kurang merata di Indonesia ini karena tidak fokusnya pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia, dan banyaknya masyarakat yang merasa tidak penting terhadap pendidikan yang berkelanjutan karena beberapa permasalahan, terutama masalah biaya. Dan banyaknya sekolah-sekolah atau tempat pendidikan tersebut kekurangan fasilitas dan tenaga pendidikan yang bisa mengakibatkan sekolah yang mengalami hal tersebut tertinggal dalam memaksimalkan pelajaran dalam sistem pendidikan yang akan yang pertama, yaitu dengan cara pemerintah memberikan dana bos pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Hubungan pendidikan dengan masyarakat sangat penting karena masyarakat harus berperan aktif di dalam pendidikan agar meningkatnya SDM di dalam pendidikan yaitu terciptanya anak bangsa yang mengembangkan kemajuan Indonesia dengan pengetahuan yang mereka dapati di dalam lingkungan pendidikan. Termasuklah soal nomor 4. Selama ini kita melihat pengaruh kepemimpinan dalam memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi dan misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun ternyata ada juga seorang pemimpin tidak memajukan visi dan misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara
saudara dalam mengamankan bangsa, karena sejatinya keberhasilan seseorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Kepemimpinan dalam proses manajemen pendidikan memang membawa pengaruh besar, yaitu manajemen memang sejatinya memiliki konsep kepemimpinan. Tetapi apabila ada seorang pemimpin yang tidak mengandalkan kepemimpinan, yang hanya mengandalkan kepemimpinannya dan tidak memikirkan visi dan misi yang pernah dia buat, berarti pemimpin yang yang pernah dibuat sebelum terpilih menjadi pemimpin. Setelah terpilih lupa akan hal yang pernah dijanjikan, dan pemimpin yang menggunakan manajemen pendidikan dalam proses pemilihan karena pengaruh besar yang diberikan. Setiap seorang kepala seperti seorang kepala sekolah, jika dia pandai mengontrol dan lingkungan sekolah tersebut ke arah yang lebih baik, walaupun tidak terdapat di dalam visi dan misinya, tetapi lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat setempat berjalan dengan baik, maka semua proses pendidikan yang dia jalani dengan baik. Baik, masuklah kita kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Di dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan layanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kesulitan mendapatkan sinyal? Hasil peserta didik tidak bisa belajar dengan maksimal, sementara pemerintah pun sudah mengupayakan koordinasi. Padahal salah satu konsep supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang terdidik, bagaimana saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dan konteks lokal, nasional, bahkan global. Baik, menurut saya, memang di masa pandemi ini banyak sekali mengalami kesulitan, apalagi di dalam dunia pendidikan yang mana dilakukan secara daring. Oleh karena itu, banyak peserta didik yang mengalami masalah berbagai kesulitan dalam proses pembelajaran, seperti masalah jaringan di tempat tinggal mereka. Walaupun pemerintah mengupayakan kuota gratis kepada mereka masing-masing peserta didik, tetapi hal itu masih banyak menimbulkan masalah dan masih ada sebagian peserta didik yang tidak mempunyai smartphone. Tetapi manajemen pendidikan memberikan cara belajar untuk peserta didik yang mengalami kesulitan, seperti datang ke sekolah dengan cara bergantian dan menaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Di kondisi memang pendidikan masih bisa bersaing dalam konteks lokal, nasional, dan bahkan global, karena proses atau cara pembelajaran yang makin canggih dan bisa mengakses aplikasi yang bisa meningkatkan pola pikir peserta didik menjadi lebih baik, dan banyak peserta didik yang menikmati proses tersebut dan mengembangkannya. Jadi itulah jawaban atas pertanyaan soal dari ujian akhir semester tersebut. Semoga bisa bermanfaat, dan sekali lagi mohon untuk subscribe, like, dan share video ini karena dukungan kalian menjamin kesuksesan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.